Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang fundamental banget dalam Islam, yaitu toharah atau seni bersuci. Ini bukan sekedar tentang bersih-bersih badan loh, tapi jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang jembatan antara kebersihan fisik dan kesiapan spiritual. Yuk kita gali lebih dalam. Kita mulai dari sebuah kutipan yang wah di dalam banget, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis ini nunjukin betapa eratnya Islam mengaitkan kebersihan fisik kita dengan kekuatan iman kita. Jadi ini bukan sekedar saran buat hidup sehat, tapi benar-benar cerminan dari keyakinan seseorang. Nah, ini penting banget nih buat kita pahami bedanya. Coba lihat ya. Di sebelah kiri, itu kebersihan umum. Ya kayak kerja bakti bersihin halaman. Penting? Jelas penting banget. Tapi yang di sebelah kanan itu sesuatu yang lebih spesifik, penyucian ritual atau wudhu yang jadi fokus kita. Sama-sama bersih-bersih, tapi niat dan tujuannya beda. Oke, ini dia gambaran besar perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya, terus kita bedah apa aja jenis-jenis kesucian, gimana cara membersihkannya, ritualnya seperti apa, sampai akhirnya kita coba pahami kenapa semua ini penting. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, lebih dari sekedar bersih. Di sini kita mau samakan persepsi dulu. Jadi, apa sih sebenarnya toharoh itu? Nah, ini dia intinya. Toharah itu bisa dibilang punya dua sisi. Sisi pertama, kita membersihkan diri dari kotoran fisik yang namanya najis. Sisi kedua, kita mengeriset sebuah kondisi ritual yang nggak kelihatan, yang namanya hadas. Dua-duanya ini penting untuk dipahami. Sekarang, biar lebih jelas lagi, kita bedah satu persatu ya kedua pilar toharoh ini. Karena untuk benar-benar paham, kita harus bisa bedain mana yang najis, mana yang hadas. Jadi gini, najis itu wujudnya ada, fisik, kotoran yang bisa kita lihat, cium, atau rasakan. Nah kalau hadas, ini beda. Hadas itu sebuah status atau kondisi, bukan kotoran fisik. Badan kita bisa aja wangi, bersih, tapi kalau kita dalam kondisi hadas, ya kita belum bisa sholat. Oke, kita mulai dari yang fisik dulu ya, najis. Gimana sih Islam mengklasifikasikan najis dan mengatur cara membersihkannya? Simpelnya, najis itu ya kotoran yang kalau nempel di badan, baju, atau tempat sholat kita, bisa bikin ibadah kita nggak sah. Titik. Jadi ini harus banget dibersihkan sebelum kita beribadah. Dan yang menarik, ternyata nggak semua najis itu levelnya sama loh. Ada 3 tingkatan. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Ini menunjukkan betapa praktisnya ajaran ini, karena cara membersihkannya pun disesuaikan. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba kita lihat. Untuk najis ringan atau mukhafafah, contohnya air seni bayi laki-laki yang masih ASI eksklusif, cukup dipercikin air aja. Gampang kan? Lalu ada najis sedang, mutawassitah. Nah, ini yang paling sering kita temui. Darah, kotoran, bangkai. Cara membersihkannya ya harus dicuci pakai air mengalir sampai hilang semua sifatnya, warnanya, baunya, dan rasanya. Terakhir najis berat atau mughalladhah. Ini khusus untuk yang kena kontak dengan anjing atau babi. Prosedurnya lebih detail, harus dicuci 7 kali dan salah satunya wajib pakai air yang dicampur tanah. Sip, urusan kotoran fisik udah beres. Sekarang kita pindah ke konsep yang sedikit lebih abstrak, yaitu hadas. Gimana cara kita keluar dari kondisi hadas ini? Ingat ya, kata kuncinya, hadas itu kondisi, bukan kotoran. Bisa aja kita baru selesai mandi, seger, wangi. Tapi kalau kita masih dalam status hadas, kita tetap perlu melakukan ritual tertentu dulu sebelum bisa beribadah. Terus, apa aja sih yang bisa bikin kita masuk ke kondisi hadas? Nah, ternyata ada 2 jenis. Ada hadas kecil, ini penyebabnya hal-hal yang lumrah terjadi sehari-hari, kayak buang air, ketiduran, atau bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Di sisi lain, ada hadas besar. Ini pemicunya adalah kejadian-kejadian yang lebih signifikan, contohnya haid, berhubungan suami istri atau setelah melahirkan. Dan tentu saja cara menyucikannya pun beda. Ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Terus gimana dong cara menyucikannya? Nah, di bagian ini kita akan lihat ritual-ritualnya secara langsung. Untuk hadas kecil, solusinya adalah wudhu. Wudhu ini punya urutan yang jelas dan harus diikuti. Pertama, niat dalam hati. Ini paling penting. Terus, basuh muka, kedua tangan sampai siku, usap sebagian kepala, dan terakhir basuh kaki sampai mata kaki. Dan ingat, urutannya ini yang disebut tertib nggak boleh dibolak-balik. Nah, di gambar ini kita bisa lihat langsung prakteknya.
Jadi wudhu itu bukan sekedar cuci-cuci muka biasa ya. Ini adalah sebuah ibadah, sebuah persiapan sadar untuk menghadap Sang Pencipta. Oke, itu tadi untuk hadas kecil. Gimana kalau hadas besar? Nah, kalau yang ini, wudhu aja nggak cukup. Kita butuh sesuatu yang lebih menyeluruh. Ritual ini disebut mandi wajib. Prosesnya sebetulnya simpel tapi harus tuntas. Sama seperti wudhu, dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Terus, kalau ada najis di badan, dibersihkan dulu. Baru deh ratakan air ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak boleh ada yang terlewat. Ini benar-benar penyucian total. Nah, disinilah letak indahnya dan praktisnya ajaran Islam. Gimana kalau nggak ada air? Atau mungkin kita lagi sakit dan nggak boleh kena air? Ada solusinya. Namanya tayamum. Kita bisa bersuci pakai debu atau tanah yang bersih sebagai pengganti wudhu ataupun mandi wajib. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban bersuci. Oke, kita sudah bahas semua teknisnya. Sekarang di bagian terakhir kita coba renungkan lagi. Buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhir di balik semua ritual penyucian ini? Judul bab dari materi sumber kita ini kayaknya merangkum semuanya dengan sempurna. Semua bersih, hidup jadi nyaman. Jadi, tujuan toharah itu ternyata lebih dalam dari sekedar syarat sah ibadah. Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah ketenangan, sebuah kenyamanan batin yang lahir dari bersihnya fisik dan sucinya jiwa. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bisa kita renungkan bersama. Coba deh kita pikirin, gimana sih hubungan antara kebersihan fisik dan ketenangan batin itu terasa dalam hidup kita sehari-hari? Terlepas dari apapun keyakinan kita, bukankah seringkali tindakan sederhana seperti mandi atau membersihkan kamar bisa bikin hati kita jadi lebih plong? Nah, toharah ini mengeksplorasi hubungan universal itu dengan sangat dalam. Terima kasih sudah menyimak.